bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat saat ini, bahwa hidup kami adalah tanda bagi kasih karunia-Mu, bahwa apa yang ada di dalam hidup kami semua karena kasih-Mu yang besar Tuhan, kasih-Mu yang hebat dalam hidup setiap kami. Dan biarlah saat ini kami bersama-sama, kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Bahkan kami yang menyaksikan dari rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, umat-Mu Tuhan, Roh-Mu hadir Tuhan, Engkau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, kami jatuh tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku,
Mari umat Tuhan yang bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab mengiring Yesus, mengiring Tuhan sampai seumur hidup kita. Jadikan kami, oh, kan ku bejanamu untuk Mari umat Tuhan bersama-sama kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Sebab kasih setianya, jadikan kami bejanamu. Bersama-sama menaikkan tangan kita kepada Tuhan, kita menaikkan penyembahan kita. Dimanapun saat ini saudara berada, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak, Bapa yang layak. Salam jemaat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Kita akan melanjutkan pembahasan kita saudara-saudara dari seri yang lalu, saudara-saudara, yang saya sudah sampaikan kepada saudara mengenai mempersenjatai pikiran. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini kita mau belajar dari satu topik saudara-saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada surat yang kedua, hidup tanpa penyesalan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa penyesalan terbesar dalam hidup saudara? Saudara pernah mengalami sesuatu pengalaman yang traumatis atau sesuatu yang tidak mengenakan yang membuat saudara menderita? Apa penyesalan terbesar saudara? Sesuatu yang ingin saudara kalau boleh, kalau bisa aku akan balik ke masa lalu, aku pingin perbaiki.
Karena ada sesuatu, ada hal yang aku sesali dan aku ingin perbaiki. Apa penyesalan dalam hidup saudara? Penyesalan terbesar. Saudara, rata-rata kita menyesal karena kita pernah menyakiti seseorang, kita pernah membuat keputusan yang salah, kita memilih yang salah, saudara. Dan kadang-kadang kita berpikir kalau boleh aku balik ke waktu yang lalu, aku perbaiki. Kalau aku punya mesin waktu, aku perbaiki. Kalau aku dikasih kesempatan kembali ke masa lalu, aku mau perbaiki. Penyesalan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa penyesalan terbesar itu adalah ketika kita, saudara-saudara, mengabaikan Tuhan. Kita mengharapkan dunia untuk memberikan kesenangan bagi kita. Saudara-saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan yang merasa bahwa ketika ia berharap kepada Tuhan terlalu lama, berharap kepada Tuhan tidak bisa instan sehingga berharap kepada yang lain. Tetapi ujung-ujungnya juga kecewa, saudara-saudara. Tapi mari kita belajar, saudara-saudara, dari apa yang Rasul Paulus coba sampaikan kepada jemaat di Korintus. Di surat yang pertama, jika saudara memperhatikan dan saudara sudah membacanya, saudara perhatikan bahwa Rasul Paulus berbicara sangat keras. Menulis di dalam surat yang pertama di 1 Korintus itu dengan bahasa yang kalau boleh saya sampaikan itu sangat kasar. Karena jemaat Korintus pada isi surat yang pertama mereka menjadi jemaat Tuhan yang walaupun mengaku menyembah Tuhan Yesus, walaupun mengaku mengikuti Tuhan Yesus, walaupun mengaku sebagai muridnya Tuhan Yesus, walaupun mengaku sebagai jemaat Kristus, tapi mereka hidup jauh lebih buruk dari standar moralnya orang duniawi. Dan hari-hari ini kita juga mendapati hal yang serupa. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tapi justru hidupnya jauh lebih buruk dari orang-orang dunia. Tetapi kemudian di surat yang kedua, ada banyak sekali perubahan yang terjadi dalam gaya hidup jemaat yang ada di Korintus. Mereka berubah. Dan inilah yang menjadi sukacita bagi Paulus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 7. Ayat yang ke-10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara bahwa sebagai orang percaya akan sangat wajar jika saudara dan saya menderita oleh karena hidup benar. Jadi ketika saudara dan saya memilih untuk hidup benar, maka seketika itu juga saudara akan menderita. Sebagai contoh, ketika saudara sebagai orang percaya, kita mengenal kasih bukan sebagai sekedar kata-kata atau perkataan, tetapi itu adalah pribadi. Ketika kita belajar mengasihi, maka kita belajar menghadirkan Tuhan. Ketika saudara belajar kasih, maka saudara belajar untuk mengampuni. Apakah ada yang mudah dalam hal mengampuni? Tidak pernah ada. Ketika kita mengampuni, maka kita menderita. Kita merasakan sesuatu yang sangat tidak enak buat daging kita. Ketika saudara dan saya hidup benar, maka itulah yang terjadi. Penderitaan oleh karena kehendak Allah. Duka cita oleh karena kehendak Allah. Saudara, kita perlu membedakan antara dua hal ini karena Paulus mempertentangkan kedua hal ini antara sukacita dari Allah, sukacita dari dunia, duka cita dari Allah, duka cita dari dunia. Jika saudara dan saya bertahan ketika harus melewati proses duka cita yang dikehendaki Allah. Karena apa saudara? Karena kita hidup benar. Maka
hal itu mendatangkan pertobatan dan keselamatan. Saudara-saudara, ketika kita hidup di dunia ini tidak ada satu hal pun yang mudah. Bahkan orang-orang pribadi-pribadi yang saudara sangka sudah baik, sudah dewasa itu akan sangat mengecewakan. Tapi percayalah, ketika saudara memilih untuk melakukan yang benar, maka saudara pasti menderita. Nah, itu baik. Karena jika saudara dan saya menghindari proses itu yang tidak baik. Karena apa? Kita menuruti keinginan daging kita dan ujung-ujungnya itu mendatangkan duka cita. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus di dalam surat yang kedua ini bagi jemaat Korintus. Tetapi saya rasa sangat relevan bagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, dimanapun saudara saat ini ada. Apapun pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, saya tidak bisa katakan yang ini ringan, yang itu berat, saudara-saudara. Tetapi ada waktu-waktu di mana saudara dan saya ingin menyerah. Karena apa, saudara-saudara? Menderita. Tidak ada seorang pun yang mau hidup menderita. Tetapi Rasul Paulus berkata seperti ini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan. Pertobatan itu bukan sekedar saudara berhenti dari berbuat dosa. Pertobatan itu bukan seperti itu. Pertobatan adalah ketika hati kita berbalik kepada Allah dan melihat Allah sangat mengasihi saudara. Itu yang terjadi kepada orang yang perempuan yang kedapati berbuat zina. Dia bukan saja berhenti berbuat dosa, berzina, tetapi ia membalikkan hidupnya dengan mengasihi Allah. Dengan segenap hatinya, dengan cara apa? Melayani Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan Yesus. Ia melayani Tuhan dengan hidupnya. Meskipun orang-orang mungkin pada awal-awal hidupnya mengolok-olok, tetapi kemudian ia membuktikan bahwa pilihan yang ia buat itu tidak membuat dia menyesal. Perhatikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Di dalam terjemahan Amplified dikatakan seperti ini di ayat yang ke-10. For godly sorrow that is in accord with the will of God produce a repentance without regret. Repentance without regret, pertobatan tanpa penyesalan. Jadi ketika ia bertobat, ketika kita bertobat, kita tidak akan menyesal dengan pilihan pertobatan kita. Kita tidak menyesal dengan pilihan yang harus kita buat ketika itu. Karena apa? Mengikut Yesus itu adalah pilihan dan itu bukan penyesalan. Penyesalan terbesar kita adalah ketika saudara mengharapkan sukacita datang dari dunia. Saudara mengikuti keinginan daging. Saudara ingin marah, saudara ingin mengata-ngatai, saudara ingin memaki, saudara mengikuti keinginan daging. Seolah-olah apa yang saudara harapkan terpenuhi. Saudara terpuaskan dagingnya. Tetapi roh saudara sangat menderita. Saudara perhatikan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari, firman Tuhan katakan semakin jahat. Kasih merosot. Banyak kasih mula-mula hilang. Kasih mulai dingin. Saudara dan saya tidak mungkin bisa berharap hal yang baik datang dari dunia. Satu-satunya hal yang bisa kita harapkan adalah Tuhan. Dan ketika saudara dan saya memilih untuk benar, hidup benar, perjuangan itu tidaklah mudah. Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sangat terkenal di India, dia sangat tertarik dengan kekristenan. Dia sering membaca Injil dan dia melihat bahwa berita di Injil itu sangat luar biasa. Bahkan ia mengatakan ia sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika ia menemui orang-orang Kristen yang ada di India, ia muak. Kenapa saudara-saudara? Karena Kristus
dan orang Kristen itu dua hal yang berbeda. Saudara-saudara, jika itu yang terjadi, maka orang akan berkata yang di dunia lebih baik dari orang Kristen. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, dalam standar yang berbeda dengan dunia, maka penderitaan akan mengikuti. Kita bisa memilih untuk menghindari, kita bisa memilih untuk berkata kepada Tuhan, jangan Tuhan. Tidak ada yang enak dengan kata penderitaan, tidak ada yang enak dengan kata duka cita. Di sini ditulis dengan sangat jelas duka cita. Saudara-saudara, Alkitab tidak main-main dengan apa yang dituliskan. Alkitab dengan jelas menuliskan karena duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah. Ada duka cita yang bukan menurut kehendak Allah. Di antaranya adalah ketika saudara melakukan kesalahan, ya ada konsekuensi. Itu duka cita bukan menurut kehendak Allah. Tapi jika saudara bertobat, ada sukacita, tetap ada kasih karunia. Tapi saudara perhatikan, duka cita yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mengikuti kehendak Allah. Makanya Tuhan Yesus katakan, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus sangkal diri dan memikul salib. Hidup kita bukan milik kita lagi. Dan proses yang harus kita alami hari-hari ini itu untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, apapun penyesalan terbesar dalam hidup saudara, jangan sampai saudara menyesal karena memilih dunia daripada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mengeluh dengan hidup mereka. Kondisi perekonomian yang tidak menentu. Semua orang bertanya-tanya kapan COVID ini akan selesai. Sementara itu banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak keluarga mengalami tekanan-tekanan yang sangat tinggi. Bahkan beberapa keluarga tercerai-berai, berpisah karena tekanan ekonomi. Penderitaan yang terjadi di seluruh dunia, plus penderitaan karena saudara menuruti kehendak Allah. Semakin besarlah penderitaan kita. Tetapi selalu ada harapan di dalam Tuhan, saudara-saudara dikasihi. Karena keselamatan itu kekal, tidak selamat juga kekal. Paulus berkata seperti ini di ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dari terjemahan New King James. Sebab itu perhatikanlah hal ini juga, bahwa kamu berduka cita itu menurut kehendak Allah. Betapa hal itu membuat kamu menjadi sungguh-sungguh. Perhatikan. Ada pertobatan, tetapi juga bukan sekedar pertobatan, tetapi hati kita, hidup kita dibuat menjadi lebih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk apa? Apakah untuk sekedar selamat? Tidak. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika saudara dan saya hanya mencari selamat, maka itu bukan tindakan seorang yang menerima kasih karunia. Jika saudara dan saya menerima kasih karunia, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang lebih. Saudara lihat ketika orang jatuh cinta, ketika ada pasangan muda-mudi mereka jatuh cinta, apa yang mereka perbuat kadang-kadang di luar nalar. Pacarnya di Surabaya, yang laki ada di Jakarta, pagi baru telepon. Wah, tiba-tiba dia sudah berangkat ke Surabaya dari Jakarta dengan mobil. Malam ketemu sang pacar demi kasih surprise ulang tahun. Kadang-kadang, saudara-saudara, karena saudara makin bersungguh-sungguh, makin cinta Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang ekstra. Bahkan kita rela menderita untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Saudara lihat ibu-ibu
Ketika ia mengasihi anaknya, ketika anak-anaknya masih balita, masih kecil, ketika sakit panas, badannya panas, seharian rewel. Tidak peduli 1 jam, tidak peduli 2 jam, tidak peduli 3 jam. Sehari, semalam anaknya rewel digendong. Kenapa saudara-saudara? Karena cinta. Karena sungguh-sungguh rela menderita. Saudara-saudara, ada hal-hal yang memang mungkin ingin rasanya kita skip ya saudara-saudara, kayak kita lihat tayangan di film gitu atau YouTube, kita lihat oh bagian yang gak enak kita skip saudara-saudara, kita pengennya yang enak-enak, gak bisa. Bagian-bagian itu saudara-saudara Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya supaya kita menjadi dewasa. Orang dewasa bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kesungguhan yang besar itu dikatakan oleh Rasul Paulus seperti ini. Betapalah itu membuat kamu menjadi sungguh-sungguh, tetapi juga pembelaan diri, kemarahan, ketakutan, keinginan, gairah, dan balas dendam. Jadi ada rupa-rupa kegalauan saudara-saudara, ada rupa-rupa emosi yang campur aduk dalam hidup kita. Kita ingin marah, kita ingin balas dendam saudara. Kita ingin membela diri ketika duka cita itu datang dalam hidup kita. Kita ingin membalas, kita ingin marah, tetapi kita tahu benar bahwa itu semua datang dalam hidup kita saudara-saudara, supaya kita terbukti, saudara-saudara, kita terbukti benar di hadapan Allah. Keselamatan bukan hal yang murah saudara-saudara. Keselamatan bukan hal yang murah. Jika ada proses-proses hidup yang saudara saat ini alami, percayalah bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Supaya apa? Kita makin mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Jadi saudara-saudara, apa keputusan saudara hari ini? Jika saudara saat ini, dimanapun saudara saat ini berada, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, ada duka cita yang saudara harus alami, lewati, pergumulkan. Ingin saudara rasanya skip aja, kalau boleh skip. Tuhan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk melewatinya. Izinkan Tuhan Roh Kudus menghibur saudara, memberikan kekuatan dimanapun saudara saat ini berada, supaya kita diberikan kekuatan untuk melewati semua hal ini. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Saudara-saudara, apapun hari-hari ini yang saudara alami, pengalaman-pengalaman yang pahit yang saudara mungkin lalui bersama dengan Tuhan, penderitaan yang mungkin sangat menyiksa daging kita, membuat kita merasa ingin menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan Bapa tidak pernah sekalipun berencana untuk menyakiti kita. Tetapi apapun yang Bapa izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita menjadi dewasa, layak masuk dalam rencana Tuhan di dalam kekekalan. Walaupun tak ada yang
kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, penyesalan paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu bahwa ketika duka cita yang dikehendaki Tuhan itu tiba dalam hidup saudara dan saya, itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu sukacita pun yang dapat kita harapkan dari dunia. Tetapi kita harus yakin, kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa duka cita yang dari Tuhan itu mendatangkan sukacita yang kekal. Saudara-saudara, apapun perjuangan, pergumulan yang saudara saat ini sedang hadapi, alami, jangan menyerah. Karena Bapa sangat menyayangi saudara, Bapa sangat mengasihi saudara. Lanjutkan perjuangan saudara, jangan berhenti di sini, jangan menyerah. Mari kita katakan, Kau Bapa, Kau Tuhan adalah Bapakku. Saudara bisa mengangkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Ku serahkan hatiku kepadamu. Mari saudara-saudara berdoa bersama dengan saya. Jika saudara saat ini ingin menyerah, ingin berhenti saja dari semua kesukaran, penderitaan yang saudara alami, yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika saudara melakukan kebenaran dan saudara merasakan penderitaan, saudara ingin berhenti, saudara ingin berhenti. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, berdoa bersama dengan saya dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menyerahkan nyawamu mati di atas kayu salib bagi kami semua. Tuhan Yesus, bila Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini, jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online dimanapun mereka saat ini berada, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan Roh Kudus, berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi sahabat-sahabat kami yang ingin menyerah, ingin berhenti. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru, supaya kami dapat melanjutkan perjalanan kami Tuhan, melanjutkan perjuangan kami Tuhan, supaya kami didapati oleh Bapa sebagai hamba yang setia, hamba yang baik. Supaya ketika kami harus pulang Tuhan, kami pulang dengan kebanggaan bahwa sesuatu yang ada di dalam hidup kami di dunia ini dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada kebanggaan yang lain selain kami disebut oleh Bapa sebagai anak-anak-Mu sendiri Tuhan. Berikan kami semua kekuatan Tuhan untuk bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab kami sampai dengan selesai. Tuhan Roh Kudus, curahkan urapan-Mu atas setiap kami Tuhan, untuk
kami dimampukan untuk menyelesaikan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini juga kami menerima berkat yang dari Bapa, berkat yang melimpah, berkat yang terbaik yang dari Bapa, yang sudah disediakan oleh karena Tuhan Yesus. Dan oleh karena penyertaan Tuhan Roh Kudus yang membuat kami bisa selesai Tuhan. Kami menerima berkat-Mu, kami menerima penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Bapa. Terimalah berkat yang dari Tuhan, Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib, dan penyertaan Tuhan Roh Kudus sampai dengan kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan bersama, Amin.